Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu tidak akan percaya, tapi inilah kebenaran yang terungkap. Apakah itu yang akan terbaca untuk energi kamu di sini? Kita akan coba cek ya, tapi ingat, buat Gemini ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek energi di sini. Buat Gemini, kamu mungkin tidak akan percaya. Inilah kebenaran yang akan terungkap. Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Ya. Di sini ada The Star. Nah, di sini aku melihat beberapa dari kamu berusaha untuk memulai satu kehidupan ya yang baru. Karena mungkin selama ini kamu pernah menjalani satu kehidupan yang ternyata begitu berat ya. Mungkin saja banyak orang-orang di sekeliling kamu sudah tidak bisa diandalkan lagi. Banyak orang-orang yang kamu percaya ternyata mereka mengkhianati kamu. Mereka tidak, ya intinya tidak bertanggung jawab ya atas tanggung jawab yang mungkin yang kamu berikan kepada dia. Mereka mengabaikan tanggung jawab itu. Ya, ternyata ya yang orang yang kamu percaya selama ini itu sudah menipu kamu. Ada juga seperti itu. Nah, di sini makanya aku melihat mungkin saja kamu dulunya itu kayak punya rasa apa ya, kayak trauma atau rasa khawatir atau rasa takut gitu ya. Nah, namun di sini kamu sudah tidak akan lagi memikirkan rasa itu. Tapi bagaimana cara kamu untuk membangkitkan gairah kamu, memperbaiki kehidupan kamu, ya mungkin memperbaiki diri kamu juga ya, supaya jangan terlalu percaya sama orang, jangan terlalu baik sama orang ya, sehingga nantinya orang-orang juga akan menghargai kamu lagi gitu loh, ya. Aku juga melihat kamu ini orang yang begitu familiar. Arti kata bisa saja kamu itu mungkin juga sebagai public figure dan kamu juga orang yang baik. Dan kamu juga mungkin adalah orang yang benar-benar kayak berempati, di situ mungkin banyak orang-orang yang ingin dekat dengan kamu. Tapi di antara mereka-mereka semuanya, ya tujuannya tuh nggak sama. Ada yang benar-benar kayak tulus ya, tapi ada juga sih, ada yang modus begitu. Karena mungkin selama ini hidup kamu itu ya dipenuhi dengan suatu keberlimpahan, atau kamu itu adalah orang yang mandiri, kamu orang yang mungkin berdiri di kaki sendiri sehingga banyak orang-orang yang mungkin bergantung kepada kamu. Ya, ini kebenaran bahwasanya kamu itu punya kekuatan untuk bisa intinya juga membantu orang-orang yang butuh bantuan kamu. Tapi ternyata bantuan yang kamu berikan kepada mereka-mereka itu sangatlah dimanfaatkan. Nah, sayangnya ya, banyak orang-orang seperti itu. Tapi itu memang suatu kebenaran. Nah, namun kamu di sini akan lebih berhati-hati lagi. Kamu akan lebih selektif lagi. Kamu akan lebih sangat memilih dan memilah ya. Mana yang pantas untuk kamu bantu, mana yang tidak. Itu mungkin dari segi kehidupan sosial kamu ya. Kalau dari segi usaha, bisnis, pekerjaan ya, finansialnya kamu, aku melihat kamu akan memulai segala sesuatunya dari awal. Dari mulai sekarang gitu loh. Karena mungkin selama ini banyak orang-orang yang tidak suka kamu, yang ingin menghancurkan bisnisnya kamu, pekerjaannya kamu. Mungkin saja di dalam suatu pekerjaan, ya di lingkungan pekerjaannya kamu. Mungkin karena kamu itu kan orang yang pinter ya, jenius juga gitu ya. Terus kamu itu dekat dengan atasan, dekat dengan pejabat-pejabat lainnya, sehingga memicu
energi-energi lainnya itu kayak ada kecemburuan lah gitu ya. Kok bisa ya kamu begitu, kamu begini, kamu dekat dengan si itu, kamu dekat dengan si bos ini gitu ya. Mereka merasa kayak cemburu sama kamu. Sehingga dengan kecemburuannya itulah membakar semua harapan kamu jadinya. Ya, harapan kamu dibakar oleh kecemburuan dia. Caranya bagaimana? Ya dia melakukan segala sesuatunya untuk bisa menghancurkan kamu. Mungkin melakukan berbagai cara ya supaya orang-orang tidak menaruh simpati lagi ke kamu. Ya, bahkan mereka membuat orang-orang mungkin membenci kamu. Tapi ya Tuhan tidak akan membantu orang yang punya niat seperti itu ya. Jadi kalau kamu masih punya niat yang tulus, niat yang baik ya, maka Tuhan akan selalu menjaga kamu. Oke? Nah, selalulah berbuat baik sehingga kamu akan dijauhi dari orang-orang yang benar-benar ya ingin menghancurkan kamu dan lain sebagainya ya. Intinya kamu juga perlu waspadalah karena kamu di sini orang yang begitu familiar di mata mereka gitu ya. Dan itu sebenarnya membuat kamu ngerasa kayak memiliki suatu beban yang berat ya. Di sini ada the mountain, ada gunung ya, ini kan ada batu tuh yang kamu pikul, arti kata eh, kamu itu sebenarnya ya punya tanggung jawab yang besar. Tapi hebatnya kamu bisa mengatasi itu semua. Ya, dan ini kenyataan yang benar-benar terungkap ya. Kamu itu punya kekuatan yang cukup luar biasa. Apalagi kamu yang single parents nih. Kamu itu kayak, aku kok bisa mampu ya menghidupi keluarga. Padahal mungkin aku single parents gitu ya. Aku punya anak 2 atau 3 dan orang tua. Dan aku bisa sanggup untuk menafkahi mereka. Dan aku tidak membutuhkan siapapun. Hanya Tuhan yang aku butuhkan untuk membantu aku. Itu yang kamu pikirkan. Sehingga Tuhan selalu menjaga kamu. Selalu memberikan kamu rezeki. Mungkin melalui dari pekerjaan-pekerjaan kamu. Melalui dari usaha-usaha yang kamu lakukan. Ya, kamu tidak hanya berpangku tangan. Tidak. Kamu berusaha. Kamu giat. Nah, itu yang membuat kamu berhasil nantinya. Ya, walaupun di sini berat. Ya, beban yang kamu pikul. Kamu mampu. Kamu bertahan. Oke, nah di sini di tree, kamu tuh punya kekuatan cukup luar biasa, sungguh sangat luar biasa, ya. Sehingga banyak orang-orang yang senang dengan kamu, banyak orang-orang yang menyukai kamu, mencintai kamu. Di sini ada di Buket, mungkin saja akhirnya kamu juga tidak menyangka ya, kalau ada orang yang melihat kamu itu langsung jatuh cinta, langsung punya hati dan kayak langsung kayak merasakan chemistry dengan kamu. Oh, aku ketemu nih dengan orang yang layak buat aku gitu loh. Jadi ada kalau kita udah ketemu dengan seseorang terus kita merasa klop, ya yakinlah itu intuisi kamu yang mengatakan itu tuntun dari semesta untuk kamu bertemu dengan orang yang tepat. Kayak bahagia aja gitu ya. Nah, itu yang kamu rasakan. Di sini mungkin saja seseorang itu ingin berkomitmen dengan kamu. Karena di sini ada hati yang benar-benar kuat di antara kamu dengan dia. Mungkinkah melihat uh, apa ya, kemandirian kamu dan di sini dia kayak ngerasa ingin mengurangi beban kamu dan tanggung jawab kamu ya. Kalau seseorang sudah datang ke dalam hidup kamu dan dia benar-benar ingin mengurangi beban kamu, itu adalah orang yang terbaik buat kamu. Itu adalah orang yang tulus ya. Karena dia datang kepada kamu dan ingin uh, berbagi beban dengan kamu. Dia tidak akan membiarkan kamu memikul batu ini sendiri. Ya, itu cinta yang mungkin dia miliki. Mungkin saja dia itu memiliki cinta tanpa syarat kepada kamu. Dia memiliki sebuah hubungan yang mungkin sangat kuat kemelekatannya sama kamu. Makanya dia merasa terpanggil hatinya untuk selalu membahagiakan kamu. Oke, kita akan coba lihat dengan kata tarot di sini. Apakah yang akan terbaca? Apakah yang akan terbaca untuk kehidupan kamu selanjutnya tentang sesuatu yang akan terungkap? Ya, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Ten of Wands, ada Aries, Leo, Sagi. Nah, sebenarnya ini juga sama ya dengan The Mountain, Ten of Wands ya. Sama. Kita akan coba bahas lagi di sini. Aries, Leo, Sagi.
Tapi di sini ada Ace of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Three of Wands, ada Aries, Leo, Sagi. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ada Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke? Jadi di sini ada Ten of Wands, sama halnya dengan kartu The Mountain. Kamu punya banyak pikiran, kamu punya banyak beban, tanggung jawab, ya. Tapi di balik tanggung jawab kamu itu, sebenarnya membuat hikmah untuk diri kamu. Membuat kamu jadi kuat dan membuat kamu menjadi punya pemikiran yang cukup kreatif. Ini ada Ace of Swords. Ada sebuah kesempatan, ada sebuah peluang yang kamu pikirkan itu mungkin akan terrealisasikan. Ini sungguh mengejutkan juga sih buat kamu ya. Kamu tidak menyangka awalnya. Dimana aku punya keinginan untuk melakukan sebuah survei gitu ya, atau mungkin mendirikan perusahaan atau mendirikan bisnis ya. Ternyata apa yang kamu pikirkan itu ya ini bisa akan terjadi, akan terwujud, akan terrealisasikan di sini. Karena ada sebuah kesempatan. Ya, apa yang kau pikirkan itu semoga semuanya bisa akan jadi nyata. Ya. Inilah apa ya, kebenaran yang terungkap nantinya untuk kamu terhadap apa yang terjadi pada kehidupan kamu selanjutnya. Ini ada Three of Wands. Nah, lagi-lagi ini mungkin energi masa lalu. Energi masa lalu ini seperti selalu menghantui kamu. Tapi sebenarnya Three of Wands ini dimana kamu akhirnya bisa melupakan dia. Kamu sebenarnya sudah bisa melupakan dia ya. Mungkin saja dengan kamu berusaha keras mencari kesibukan, mungkinkah kesibukan tentang mungkin apa hobi kamu nih, membaca buku, baca novel gitu ya, atau olahraga ya, kamu lakukan itu. Sehingga itu juga menjadi pengalih perhatian kamu dari rasa sakit yang kamu rasakan terhadap seseorang yang mungkin awalnya begitu sangat mencintai kamu ataupun kamu mencintai dia. Tapi semuanya itu harus kandas di tengah jalan, begitu ya. Nah itu, di sini juga ada Nine of Pentacles. Ya, juga beberapa dari kamu itu kayak ngerasa bahwasanya aku pengen move on dan aku pengen fokus dulu kepada finansial. Aku pengen fokus dulu kepada usaha dan bisnis aku gitu loh. Nah, ternyata ya mungkin semua itu akan berjalan dengan lancar. Apalagi di sini dengan saat kamu tidak mencari seseorang, saat kamu mungkin mengabaikan keinginan kamu ya, ternyata di sinilah keinginan kamu itu akan bertemu dengan seseorang yang layak buat kamu, yang satu frekuensi dengan kamu, yang benar-benar tulus sama kamu. Semoga ya, aminkan saja. Karena kamu selama ini memang ya kayak sulit untuk membuka hati, karena kamu punya trauma, dibohongi, dikecewakan ya, kamu punya trauma untuk hal itu. Sehingga pada akhirnya kamu ngerasa kalau apa ya kayak hal-hal yang dulu di masa lalu terjadi itu kamu jadikan sebagai pelajaran kamu sehingga membuat kamu ngerasa aku akhirnya bisa bangkit gitu loh. Ya, kita akan coba lihat di sini. Dari kartu oracle. Seperti apakah ending dari cerita yang sudah kita tebar ini buat teman-temanku semuanya yang terkoneksi dengan readingan ini? Ada Drunk with Love, Let Love Live You to Freedom ya. Di sini cinta kamu akhirnya memberikan kebebasan, memberikan suatu kebijaksanaan, memberikan suatu kebijakan gitu loh terhadap mungkin saja apa yang terjadi pada kamu saat ini. Ini ada Constellate Power, dimana mungkin pada awalnya kamu itu give birth to the wonder of revelation. Kamu ngerasa kekuatan kamu itu kayak hilang begitu saja. Tetapi mungkin di waktu berjalan semua itu dituntut oleh Tuhan ya supaya bertemu dengan mungkin dengan orang yang tepat sehingga kamu bisa menemukan kekuatan kamu lagi. Oke, ini dia. Ini ada self creation. Kamu benar-benar mencoba untuk mencintai apa yang menjadi keinginan kamu. Kamu coba berusaha untuk menerimanya. Ya, apapun itu. Dan aku yakin kamu akan menjadi orang sukses. Ini akan terungkap nantinya. Ya, happy life. Kamu akan benar-benar bahagia dengan hidup kamu saat ini, walaupun penuh kesendirian, walaupun kamu benar-benar kayak tidak punya siapa-siapa ya. Tetapi saat kamu sendiri, saat kamu benar-benar melupakan seseorang di masa lalu, di saat itulah seseorang itu datang kepada kamu. Energy of love, energi cinta itu akan mulai berdatangan kepada kamu.
ya. Jadi, ini yang aku rasakan tentang karena di sini juga ada seseorang yang saat ini ada dengan kamu gitu ya, dia kayak merindukan kamu, sangat-sangat merindukan kamu di sini. Ya, semoga aja antara kamu dengan dia akan selalu baik-baik saja dan akan segera menemukan keputusan yang tepat. Oke, buat teman-temanku mungkin ini sampai sampai di sini dulu bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca, semoga bisa kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.